Kisah Jokowi dan juga PDIP itu seperti kisah cinta, sudah memadu kasih sekian lama. Ini benar-benar cinta kasih yang begitu erat hingga pada akhirnya harus terpisah. Satu sama lain masih sulit untuk benar-benar hilang identitas PDIP-nya atau Jokowinya. Hilang sama sekali itu susah banget. Makanya pertanyaan saya adalah kira-kira antara Joko Widodo dan juga PDIP ini siapa yang paling dulu move on? Saya kan sudah dianggap bukan bagian. Jadi ya, ngapain kita berbicara mulai itu? Baik, jadi kami tidak akan merasa kehilangan sosok seperti Joko Widodo karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP nggak akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Pasalnya, Jokowi bisa dianggap sebagai kader tersukses dalam sejarah PDIP karena mampu menjadi presiden dalam 2 periode dengan... Selamat datang di Yuda Media. Kita akan ngebahas bagaimana hubungan antara PDIP dan juga Jokowi ini bukan hubungan yang simple. Ini rumit. Karena percintaan keduanya, hubungan asmara keduanya itu terjalin sudah sekian tahun lamanya. Jadi maka dari itu satu sama lain ketika bubar jalan itu saling nembak begitu ya. Seperti duel koboi di Texas begitu. Ini ada satu statement menarik ya, ketika Pak Jokowi sudah tidak menganggap penting membahas PDIP. Saya itu sudah bukan lagi bagian PDIP, jadi ngapain lagi bahas PDIP? Tebel nih statementnya. Tanyakan ke Pak Effendi. Dan PDI juga udah menjawab kalau itu adalah hasil pertemuan dengan Pak Jokowi. Tanyakan ke Pak Effendi, yang statement ke Pak Effendi. Pak Effendi juga bilang kalau partai PDI itu bukan partai perorangan, gitu. Ya tanyakan ke Pak Effendi. Tapi waktu pertemuan kemarin sempat membahas soal itu nggak sih Pak? Silaturahmi biasa. Berarti tidak ada pembahasan soal PDI ini ya Pak ya? Ya. Gimana sih udah nggak, kita kan sudah dianggap bukan bagian. Jadi ya, ngapain kita berbicara mulai itu? Tapi dalam setiap jawabannya, walaupun wartawannya nanya ya, PDIP, Effendi Simbolon PDIP gitu ya, setiap ngejawab tidak menyebutkan namanya. Pak Jokowi gak nyebut nama PDIP, nama Pak Effendi ya, tanyakan ke Pak Effendi. Tapi paling tebel itu statement yang terakhir, saya sudah tidak dianggap. Saya bahkan sudah dipecat 16 Desember 2024 kemarin. Jadi buat apa saya ngebahas PDIP? Sepertinya Jokowi yang paling dulu bakal move on dari hiruk pikuk percintaan yang kandas ini. Apalagi menurut Mahfud MD, Jokowi itu tipe yang bukan seorang pendendam. Jadi ketika misalkan perpisahan dua sejoli ini terjadi beberapa tahun yang lalu, ya kan? Mungkin Jokowi yang akan paling cepat move on karena nggak dendaman. Nggak kayak PDIP, apapun kesalahan yang sedang menimpa mereka adalah salah Jokowi. Artinya saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi, saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur dengan saya, dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Enggak tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat Pak, dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh, kalau orang dendaman apa? Coret. Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung dulu Sultan gitu. Itu Pak Jokowi. Bahkan Rocky Gerung itu dia perhatiin, walaupun gak pernah dibalas ya, tidak pernah dibalas.
Kalau saya ingat satu kali sih, wartawan itu ngonfirmasi ke Pak Jokowi soal pendapat-pendapat serangan-serangan Rocky Gerung yang sepedes itu gitu. Tapi Pak Jokowi jawabnya itu kecil, saya mending kerja. Itu statement yang gak kalah tebel tuh. Rocky Gerung yang suka bikin berisik, temen-temennya, circle-circle-nya yang suka bikin gaduh, itu gak ada sumbangsih yang terlalu signifikan untuk perkembangan negara ini gitu ya. Mending kerja aja. Nah itu baru ada hasilnya kalau kerja. Kalau omon-omon aja, jauh ya, jauh dari itu semuanya. Tapi di kesempatan yang lain, kalau pertanyaannya ini sudah pada move on atau belum, kesimpulan saya Pak Jokowi cukup bisa menahan diri untuk tidak terlalu menjelek-jelekan PDIP. Ya nggak sih, sepakat ya? Karena jarang sekali atau hampir tidak pernah Pak Jokowi itu menyerang PDIP, menyebut secara langsung dan mengomentari jelek. Beda dengan PDIP. Tidak 1-2 kali kader PDIP itu menyerang personal Pak Jokowi. Bahkan kalau misalkan pertanyaan saya tadi siapa yang paling dulu move on, PDIP itu pernah juga mengecilkan seorang Jokowi dengan menyebut Jokowi itu bukan siapa-siapa katanya. Kaderisasi partai itu sudah berjalan dengan baik, jadi kami tidak akan merasa kehilangan sosok seperti Joko Widodo karena PDI Perjuangan sudah memberikan segalanya untuk Joko Widodo dan keluarganya. Kader di PDI Perjuangan sendiri jangan lupa bahwa dengan Pilkada DKI yang tentu saja sukses karena bantuan semua pihak termasuk dari Mas Anies Baswedan, Ana Aba, Ahok dan sebagainya, sudah muncul sosok baru yang kalau kita melihat rekam jejak dari Mas Pramono Anung kan lebih mengagumkan daripada Joko Widodo. Joko Widodo pada Pilgub DKI tahun 2012 mulai survei dari 7%, kemudian harus bersusah payah menang 2 putaran. Pramono Anung memulai dari 0,1% ya dari survei yang pertama, kemudian bisa sukses menang 1 putaran. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka sosok Pramono Anung menurut saya adalah PDI Perjuangan masa depan. Wow, sudah mulai membandingkan Pramono Anung dengan Joko Widodo. Kader mentereng mereka. Ini silahkan dibantah sesering mungkin, ini silahkan dibantah sekeras mungkin oleh orang-orang PDIP. Tapi kami di luar PDIP melihat bahwa Joko Widodo itu adalah kader paling mentereng, kader paling berprestasi yang dimiliki oleh PDIP. Kalau misalkan Guntur Romli cuman membahas bagaimana Pramono Anung di kompetisi pertamanya menjadi pejabat publik di Pilgub Jakarta kemudian menang 1 kali putaran, itu lebih baik daripada Jokowi yang bersusah payah 2 kali putaran di Jakarta. Kayaknya gak gitu cara ngukurnya ya. Gimana kalau diukur dari mulai awal? Pak Jokowi sudah 2 kali periode menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur Jakarta, dan menjadi 2 periode presiden dari 2014, 2019, 2019, 2024. Nah sekarang ngelihat posisi Pramono Anung di mana? Kayaknya salah pakai penggaris. Penggarisnya bukan itu. Bukan soal 1 putaran Jakarta di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung berhasil 1 putaran di sana, kemudian menjadikannya lebih berprestasi daripada Joko Widodo. Penggarisnya salah. Cara ngukurnya gak gitu kayaknya ya. Cuma ini menarik ketika Guntur Romli juga menyebut bahwa Pramono Anung adalah perwajahan PDIP masa depan. Apakah Pramono Anung akan disiapkan menjadi calon presiden 2029 dari PDIP? Teman-teman ada yang percaya klinik gak sih? Percaya mistis? Ada sebuah klinik yang mengatakan kalau misalkan presiden siapapun itu yang menjabat itu dilarang pergi ke wilayah Kediri. Katanya gak akan lama, pasti akan lengser dengan cerita-cerita di belakangnya gitu. Pramono Anung orang Kediri. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah gak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah ini sudah talak 6. Pisah banget tuh. Bukan hanya pisah, nggak ada pintu untuk bersatu ini. Udah wassalam. Artinya apa?
Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah Ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya, basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Weh, kira-kira bisa melakukan pembuktian gak sih? Balas dendam yang paling mantap untuk meyakinkan mantan itu menyesal sudah putus hubungan dengan kita gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita lebih oke, kita lebih sukses, kita lebih lebih lah pokoknya daripada ketika kita masih sama mantan. Itu berlaku juga untuk Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi bisa menunjukkan bahwa tajinya itu lebih tajam untuk bisa menggilas lawan-lawan politiknya, lebih garang, lebih ditakuti dan lebih powerful ketika sudah tidak lagi bersama PDIP. Entah itu dengan membuat partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah lama. Itu akan menjadikan Pak Jokowi lebih dikdaya sepertinya ya kan? Guys, Sabtu lalu Klub The Politika ngadain diskusi edisi ke-19 yang membawa narasi soal perseteruan Megawati dan PDIP dengan Jokowi. Perdebatan yang diangkat adalah mengapa kisru ini bisa terjadi dan mengapa bisa begitu signifikan ya? Dalam diskusi ada pandangan-pandangan menarik dari teman-teman peserta yang menyebutkan bahwa kisru ini menggambarkan kegagalan PDIP dalam memanage superstar seperti Jokowi. Ini dalam artian bagaimana tetap mampu mengondisikan relasi yang win-win dan tidak konfliktual. Pasalnya, Jokowi bisa dianggap sebagai kader tersukses dalam sejarah PDIP karena mampu menjadi presiden dalam 2 periode dengan approval rating pernah mencapai angka 80%. Dengan demikian, PDIP khususnya Megawati seharusnya bisa memanage relasi ini dengan lebih baik tanpa perlu merendahkan atau mengekang Jokowi secara berlebihan. Akhirnya, diskusi menyimpulkan bahwa kondisi yang demikian ini merupakan nature dari PDIP secara khusus Megawati yang kerap berusaha untuk mencegah ada sosok lain di Partai Banteng itu menjadi terlalu menonjol. Sudah banyaklah kasus yang terjadi pada kader-kader Banteng yang lain. Wih, menarik ya. Kalau kalian tertarik untuk ikut diskusi CDP selanjutnya, pantengin terus pengumuman di IG Pinter Politik. See you guys next time. Oke, saya sepakat sih. Cara pimpin Megawati itu menghendaki tidak ada yang lebih bersinar, lebih terang daripada Megawati itu sendiri. Atau paling tidak orang-orang terdekatnya. Bukti, Pilpres 2024 sebenarnya bukan Ganjar rencana awal, tapi Puan Maharani. Puan Maharani sudah tes pasar, udah tes air, tes ombak juga. Masih ingat dengan kampanye kepak sayap kebinekaan? Itu adalah tes pasar dari Puan Maharani yang ternyata nggak ngangkat juga elektabilitasnya. Ganjar waktu itu terlalu bernafsu, terlalu mendahului dengan cara image-nya dia bangun seakan-akan mau maju Pilpres. Itu sedikit banyak membuat geram juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi makin kesini mendekati Pilpres 2024 ketika pilihannya tidak banyak dan ternyata Ganjar cukup mentereng juga secara survei, mau gak mau nih diambil juga Ganjar Pranowo. Jadi sebenarnya Ibu Megawati itu tidak menghendaki ada pihak lain yang lebih mentereng daripada dirinya atau orang-orang di dekatnya, termasuk Joko Widodo. Makanya tidak berlebihan ketika ada orang berkomentar bahwa Megawati tidak terlalu suka ketika Joko Widodo terlalu tinggi begitu. Bahkan lebih tinggi dari seorang ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di video barusan diberi judul salah manage, salah asuh Megawati terhadap Jokowi.
Jokowi yang sudah sebegitu terkenalnya, sudah sebegitu besarnya powernya, sudah sebegitu populernya di kalangan masyarakat, malah diatur-atur, malah dikekang seperti kader-kader biasa. Waduh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Salah asuh ini Bu Megawati Soekarno Putri.